Oke, terima kasih Mas Hari untuk draft proposal penelitian. Saya sangat senang saya boleh ikut membacanya. Gini, saya akan mencoba untuk membaca secara memberikan tanggapan secara umum ya, tapi harus diingat bahwa apa yang akan saya katakan belum tentu benar. Jadi saya hanya memberikan ya sekedar tanggapan. Saya bukan ahlinya dalam hal tarian gitu, tapi saya seperti pernah bilang bahwa saya bergerak di bidang digital, terutama untuk pembelajaran. Um, Setelah saya lihat, latar belakangnya oke, bagus. Dan secara keseluruhan sudah layak untuk diajukan untuk proposal S3 sebetulnya ya. Jadi sudah proper begitulah untuk sana. Nah, latar belakangnya eh, sudah baik. Jadi ini yang umum. Lalu ada pengakuan UNESCO, bagus, sudah oke. Lalu adanya banyak tarian tradisional yang ada di Indonesia, gitu. Lalu mengerucut pada gerak dalam seni tari untuk pendidikan, hiburan, diplomasi, dan yang lain-lain. Lalu ada permasalahan sedikit. Ini kenyataan banyak kendala yang dihadapi oleh para seniman tari serta peminat tari yang ingin melestarikan tarian tradisional ini. Jadi salah satu kendala yang dihadapi adalah belum adanya partitur tari. Jadi ini kendala utamanya, gitu ya. Yang disepakati oleh para seniman sehingga untuk mempelajari sebuah tarian seorang harus bertemu langsung. Jadi memang ini belum ada atau bukunya belum ada, panduannya belum ada. Jadi dengan ininya belum ada, lalu metodenya harus bertemu langsung. Ini juga penting sekali, saya pikir. Lalu itu mengakibatkan rentannya terhadap modifikasi dan improvisasi. Ya. Ya, jadi sudah ke sana. Lalu pelestarian pengajaran seni tari. Jadi mengerucut pada pelestarian pengajaran seni tari tradisional klasik. Ya, yang saat ini secara bertemu fisik begitu. Nah, ini memang tidak hanya tari sebetulnya yang bertemu fisik itu sekarang masih banyak sekali di Indonesia ini. Jadi belajar bahasa Inggris juga masih harus tatap muka. Belajar hampir boleh dibilang belajar apapun masih tatap muka gitu. Bedanya bahwa ini muridnya harus mendatangi guru atau sanggar. Kalau yang biasa muridnya pergi ke tempat kursus atau tempat sekolah gitu ya. Jadi itu hal yang biasa sebetulnya. Lalu Anda menyebutkan selain kendala geografis, kelemahan. Ya. Nah, kelemahan ini umum ya, manusia mudah lupa, umum, kemampuan yang terbatas sama dengan tidak hanya tari tapi untuk hal lain yang lain. Kemungkinan kemampuan murid terbatas sama untuk bidang yang lain juga. Jadi terus tiba-tiba loncat ini, seorang guru ingin memberikan ciri khas dalam tarian. Nah, ini yang menurut saya nomor 4 ini agak berbeda dengan yang 1 2 3 gitu ya. Tidak tersedianya perlengkapan pendukung tari musik dan seterusnya. Jadi ini adalah dari sisi siswa, ini adalah dari sisi guru, lalu ini ada keterbatasan gitu. Tetapi kalau kita cermatin 1 sampai 5, ini adalah hal yang umum atau masih banyak terjadi untuk tidak hanya bidang tari, tapi banyak bidang di Indonesia beginilah gitu. Jadi untuk memenuhi standar dan seterusnya, kembali lagi kalau saya melihat bahwa the essence of learning apapun itu tidak hanya tari,
nomor 1 sampai 5 sama keadaannya gitu ya. Jadi itu komentar saya. Lalu untuk menjaga agar tarian klasik tetap klasik, lalu ada inisiatif ini, mengembangkan partitur. Nah, menerusi tarian tradisional klasik. Nah, ini hal-hal yang lain lagi, loncat lagi gitu menurut saya. Perlu adanya pelestarian, lalu perlu adanya dokumentasi dan seterusnya ya. Jadi ini yang ini sampai di sini ini kaitannya dengan 1 sampai 5 sepertinya agak jauh gitu. Ya, mungkin yang nomor 1 sampai 5 yang saya bilang tadi bahwa di semua bidang ilmu itu begitu. Adakah, pertanyaan saya, adakah hal yang lebih unik dari ini? Kelemahan ini kan kelemahan umum nih, kelemahan situasi Indonesia gitu, tidak hanya untuk tari. Adakah yang lebih spesifik dari ini gitu? Ya, itu sekali lagi saya bukan ahli di bagian tari, tetapi saya melihat alurnya saja ya. Sekali lagi komentar saya belum tentu benar, jadi mungkin perlu dilihat lagi, perlu direnungkan lagi. Mungkin saya juga keliru gitu ya. Kalau ini yang kalau saya baca keseluruhan memang yang penting adalah nomor 1 dan nomor 2 ini, gitu kan? Ya. Lalu untuk itu perlu upaya pelestarian, gitu kan? Nah, jadi pelestariannya mengembangkan partitur. Kalau mengembangkan partitur, apa terus jadi lestari? Apakah partitur lebih dekat pada orang yang ingin mempelajari tarian gitu? Kalau sudah banyak orang yang dengan mudah mempelajari tarian, maka itu akan lestari. Tapi kan partitur dengan kelestarian satu tarian itu dua hal yang berbeda ya, yang jauh berbeda. Jadi tidak bisa kalau kita sudah mendesain partitur lalu akan menjadi lestari gitu. Jadi kan itu masih ada langkah yang banyak gitu untuk ke arah sana. Ya, lalu Anda menyebutkan dokumentasi digital merupakan gabungan seni dan seterusnya. Oke, ini oke. Saya juga berpikir tentang dokumentasi digital. Untuk apakah melestarikan dengan digital tidak mudah sebetulnya untuk membuat satu dokumentasi yang digital untuk tarian gitu. Pertanyaan saya kan, mengapa tidak dilakukan oleh orang? Kenapa orang Indonesia tidak melakukan sekarang gitu? Atau jangan-jangan sudah banyak yang mencoba melakukan tetapi gagal gitu. Kalau itu sudah, gagalnya di mana? Nah, mungkin kalau bisa menukik ke arah situ mungkin ada bagusnya juga gitu. Lalu perumusan masalah. Jadi dimulai dari ini, oke. Lalu dipilih tari topeng dengan pertimbangan-pertimbangannya dan seterusnya. Jadi ini lalu akan terjadi ini. Ya. Ini kan perumusan masalahnya. Nah, sekali lagi menurut saya kurang tajam gitu. Tapi kembali lagi saya bukan ahli tari ya, punten ya. Jadi masalahnya apa? Apakah atau begini, kenapa tarian ini akan didigitalkan gitu? Kenapa tari topeng Kelana yang dipilih? Apakah karena itu hanya punya sejarah panjang saja gitu? Apakah ada essence yang lebih dari itu gitu? Umpamanya
ini sudah bagus karena itu kuno dan sekolahnya. Mungkin kalau itu disebut lagi bahwa tari kelana itu disebutkan sejarahnya kenapa dan itu berdaya guna untuk kehidupan modern ini mungkin akan lebih baik. Kayak kembali lagi punten, saya bukan ahlinya gitu, tapi menarik dengan membaca ini sebetulnya. Ya, lalu setelah membaca ini saya kembali lagi ke atas ke bagian latar belakang. Ya, jadi latar belakangnya semua bagus, ada UNESCO bagus, lalu ada banyak sekali tarian bagus, menjadi salah satu komunikasi visual dan seterusnya. Lalu ada kenyataannya bahwa ini hilang. Nah, dalam bahasa populer, kenapa Anda bagian mana yang Anda tertarik dengan latar belakang ini? Artinya satu penelitian akan menjadi sangat kuat nantinya itu kalau ini gue banget gitu. Kalau ini nggak gue banget, saya takutnya kurang riang, kurang bersemangat nanti waktu menjalaninya gitu. Ya, jadi gue bangetnya itu di bagian mana gitu. Contoh, kalau saya meneliti tentang pengajaran dengan digital, karena saya sudah ada digital cukup lama, saya mengamati ada banyak kekurangan dan seterusnya dan dari situ saya concern terhadap ABCDE gitu. Kalau bisa sampai di sana sebetulnya sangat bagus gitu. Tapi sekali lagi, overall the whole thing sudah oke. Gitu ya. Ini hanya komentar Pak Tua yang nanti mohon dicermati lagi, belum tentu benar ya. Nah, saya lanjutkan ke perumusan masalah, lalu identifikasi masalah atau research question. Bagaimana cara memetakan tari topeng kelana sehingga dapat dibuat pola terstruktur? Ini research question yang besar sekali karena nanti akan menemukan satu pola, gitu ya. Jadi apakah pola itu sudah ada? Apakah pola itu mudah dipetakan? Seberapa rumit sebetulnya pemetaan itu mungkin perlu dipertimbangkan ya, dipikirkan karena kalau itu impossible mungkin harus dipikirkan perumusan yang lain atau maybe this is too easy gitu. Kalau itu terlalu mudah ya ngapain dikerjakan gitu. Maksud saya sekali lagi saya kurang paham dalam ini, hanya saya melihat ada kecenderungan kedua ekstrim ya. Nanti tolong dipikirkan lagi. Lalu langkah-langkah apa yang dapat digunakan untuk melakukan digitalisasi? Nah, digitalisasi ini sangat mudah dilakukan sebetulnya. Kalau disebutkan langkah apa yang dapat digunakan, stepnya pasti basic step, digitizing move, digitizing dance itu pasti sudah banyak dilakukan orang. Apa yang unik dari tarian ini? Gitu. Itu nanti mungkin perlu dipertimbangkan juga. Ya. Lalu upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengaplikasikan hasil digital? Saya kurang paham dengan pertanyaan ini sebetulnya. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengaplikasikan hasil digitalisasi pola tersebut di kalangan pengguna? Karena pengguna yang mana? Jadi kalau sudah ada digitalnya, mau untuk apa? Kira-kira gitu ya. Atau bagaimana mensosialisasikan digital gitu. Nah, untuk mensosialisasikan digital mungkin dengan sosialisasi tentu jawabnya begitu kan. Tapi bobot dari research questions ini saya kurang tahu apakah cukup berbobot gitu. Jadi nanti mungkin perlu didiskusikan lagi. Ya,
email ini nanti akan saya CC ke Bunia, jadi mungkin Bunia bisa memberikan insight juga gitu ya. Lalu tujuannya mengembangkan metode untuk memetakan tari topeng. Jadi untuk mempertahankan keklasikan ini akan dibentuk satu tari metode pemetaannya seperti apa gitu. Nah, kembali lagi, apakah sudah ada metode untuk pemetaan satu tari, mungkin tidak di Indonesia, tapi ada tari apa, sudah atau belum, dan seterusnya. Langkah untuk melakukan digitalisasi terhadap pola tarian, saya pikir perlu dipikirkan lagi deh. Karena langkah untuk digitizing move atau movement itu mungkin sudah banyak dilakukan orang ya. Kembali lagi ke yang ini, mengidentifikasi upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengamankan hasil digitalisasi tersebut. Kan jawabannya kalau nomor 3 mungkin diajarkan di sekolah. Jawaban yang spontan begitu dari saya ya. Jadi itu. Lalu kalau kerangka teoritis saya tidak berani berkomentar terlalu banyak. Ya, lalu asumsi hipotesis mungkin ini dengan Ibu Nia. Metode yang akan digunakan itu kualitatif. Oke, dengan indikatornya dan seterusnya itu standar. Itu mungkin komentar dari saya ya. Jadi monggo silahkan dilihat lagi. Sebenarnya saya sangat senang kalau ada waktu nanti kita bisa ngobrol sambil ngopi berdua begitu ya, untuk kalau saya bisa membantu, tapi ya sekali lagi saya bukan ahlinya. Saya melihat dari kerangka menggunakan common sense gitu ya. Anyway, terima kasih Mas Hari. Selamat untuk ini. Kalau saya boleh bilang, ini di submit saya pikir sudah bisa diterima gitu. Mungkin dengan penajaman research question dan sedikit berdiskusi dengan orang seni gitu ya. Begitu. Terima kasih.